Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya Kamis dini hari tenggelam di Selat Bali. Kapal membawa 53 penumpang dan 12 kru. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali sekitar pukul 00.15 WITA. Data penumpang sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal. Pasca laporan kapal tenggelam, tim SAR langsung melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Bali sejak semalam. Upaya pencarian sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Pencarian korban terus dilakukan hingga siang ini. Pencarian dengan memperluas area penyisiran. Sementara dari hasil penyisiran di pantai selatan Jembrana, Bali, tim SAR dan nelayan menemukan sejumlah korban mengapung di lautan. Para korban ditemukan di pantai Candi Kusma dan pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru. Beberapa penumpang ditemukan meninggal dunia. Ada pula korban selamat namun kondisinya lemah. Sementara pendataan sementara total 34 penumpang sudah ditemukan di mana 4 diantaranya meninggal dunia. 2 jasad ditemukan di sekitar Pulau Tabuhan sekitar 19 km dari awal tenggelam. Keluarga korban juga terus berdatangan ke posko crisis center Pelabuhan ASDP Ketapang. Beberapa histeris karena belum ada kabar tentang anggota keluarganya. Setelah itu salah satu korban menceritakan kepanikan saat kapal mulai miring dan tenggelam. Tiba-tiba kapal itu miring, ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik. Dan untuk mengetahui informasi terbaru evakuasi korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, sudah bergabung bersama kita Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat siang, Eris. Hingga saat ini dari total 53 penumpang dan 12 kru kapal, berapa korban yang berhasil dievakuasi, Eris? Ya, selamat siang, Wiki. Ya, saudara. Ya, saat ini saya tengah berada di posko crisis center, di mana di belakang saya juga terlihat puluhan keluarga dari korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan memang hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area penyisiran karena memang cuaca di Selat Bali atau di perairan di tengah laut memang mengalami cuaca cukup ekstrim yaitu gelombang tinggi dan memang arus yang kencang. Dan hingga saat ini tim SAR berhasil menemukan sebanyak 31 penumpang yang selamat dan 4 penumpang lainnya ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Demikian, Wiki. Baik, 31 korban kemudian ditemukan dan dalam kondisi selamat. Lalu bagaimana korban selamat saat ini? Dan korban dibawa kemana, Iris, untuk sementara waktu? Ya, hingga saat ini dari tim SAR, korban selamat masih ditampung di posko crisis center di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Dan untuk lebih lanjut mereka mendapatkan perawatan medis karena memang dalam kondisi yang shock dan juga mungkin ada yang hidrasi dan memang dalam kondisi yang lemas karena sudah berjam-jam mereka terapung di perairan Selat Bali. Dan 4 korban yang meninggal masih disemayangkan di rumah sakit di Kabupaten Negara di situ. Dan Vicky, mungkin bisa saya gambarkan di sini dari para keluarga yang terus berdatangan di posko ini terus terjadi dan mereka dilayani oleh petugas untuk mendata dari nama-nama keluarga korban dari kapal Tunu Pratama Jaya. Dan memang hal ini terus akan dilakukan dan memang hingga saat ini data korban yang sudah ditemukan selamat. Dan ada 4 nama korban yang sudah meninggal dunia. Dan dari tim SAR hingga saat ini masih terus melakukan pencarian secara gabungan dan telah mengerahkan sebanyak 19 armada kapal baik dari Banyuwangi maupun juga dari Jawa Timur sendiri dan gabungan dari Bali. Demikian, Wiki. Baik, Eris, dari kesaksian para korban, apa sebetulnya penyebab kapal tenggelam?
Ya, memang hingga saat ini masih belum ada kejelasan secara pasti apa penyebab tenggelamnya kapal. Namun informasi yang sudah beredar memang sebelum terjadinya kapal tenggelam dari ABK kapal sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang ada di darat untuk meminta pertolongan, namun di situ tidak tersambung dengan bisa nyambung dengan kapal terdekat. Dan di situ memang disampaikan bahwa terdapat satu kebocoran di salah satu lambung kapal yang mengakibatkan posisi kabel terus menukik dan tidak lama kemudian tenggelam. Demikian. Baik, kita harapkan proses pencarian berikutnya akan berjalan lancar. Eris, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah pohon kapuk berdiameter 100 cm tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, pagar sekolah SD ambruk diterjang hujan deras. Longsor. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Longsor. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Uang sebanyak 1,3 triliun rupiah kembali disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan itu berasal dari 2 terdakwa korporasi. Menyita uang sejumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah disusun rapi saat konvers 2 Juli 2025. Seluruh uang ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Sementara total terdakwa korporasi dari kedua grup itu ada 12 perusahaan, yang terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Sebelumnya Kejagung sudah menyita uang 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Seluruh uang sitaan dimasukkan ke memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.